Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salawatullahi wassalamuhu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita awali dan dibuka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kita bisa mendatangi perintah Allah di masjid ini dengan berjamaah sholat subuh. Satu karunia yang besar. Walaupun di sana sini ada yang flu, batuk-batuk, ini memang musim ini menyerang di mana-mana. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit-penyakit yang menderita dan menimpa kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah berbahas tentang syurutus shalah, syarat-syarat sholat, baik yang wajib maupun yang sah. Ada syarat-syarat wajib, ada syarat-syarat sah. Panjang lebar disampaikan karena memang jumlahnya sangat banyak. Bahkan 11 yang disepakati syarat sah itu, namun ada yang menambah dari itu. Seperti pendapatnya mazhab Syafi'i. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka sekarang kita beralih judulnya Arkanus Shalah, rukun sholat. Jadi ada syarat-syarat, ada rukun-rukun. Arkanus Shalah au faradi'uha wa wajibatuha indal Hanafiyah. Rukun-rukun salat ini atau juga disebut fardu-fardunya itu ditambah dengan wajib-wajibnya. Itu menurut Hanafi. Jadi ada 3 yang harus dikerjakan ini ya, selain syarat-syarat. Ada rukun, ada fardu, ada wajib. 3 istilah ini sebenarnya satu. Tapi mazhab Hanafi membaginya beda. Ada rukun atau fardu, di bawahnya itu ada wajib. Ada wajib. Jadi ada fardu atau rukun-rukun sholat, ada lagi wajib-wajib sholat. Itu menurut pembagian pola Hanafi. Kalau pendapat yang lain, fardu, rukun, wajib itu ya satu. Ya harus dikerjakan. Kalau enggak ya dicoret sholatnya. Ini pendapat yang lain. Taubahnya seperti membahas wudu. Wudu itu ada wudu fardu, ada wudu wajib gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Hanafi kan, ada wudu fardu, ada wudu wajib. Terus di bawahnya lagi ada wudu sunnah misalnya gitu. Ketentuannya dalam mengetengahkan satu amalan ibadah itu ada ini couplingnya rukun-rukun. Terus ini wajib, di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi sunnah-sunnah, itu begitu. Itu pola pembagian Hanafi. Hadirin para jamaah, bahasal fuqaha tahta unwani sifatis shalah ay kaifiyatuha, yaitu nidamus shalah. Para ulama membahas tentang sifat salat atau caranya atau aturan-aturannya. Al-mustamil tu alal arkan wasyurut wal ab'ad. Itu meliput di dalamnya itu ada rukun, ada syarat, ada sunnah-sunnah gitu. Ya, semua dalam amalan itu ada begitu ya. Misalnya ibadah haji itu ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji gitu ya. Semua dalam amalan-amalan ibadah. Tidak terkecuali sholat ini. Maka para ulama membahasnya. Itu fikih itu dikenalkan. Ini yang rukun atau fardu, ini yang sunnah begitu. Kalau kita lihat di Tarjih ya, kalau bapak-bapak kenal buku Tarjih, HPT,
himpunan putusan tarjih Muhammadiyah misalnya. Itu ketika membahas cara sholat itu tidak dipilah. Ini rukunnya, ini sudah ada. Pokoknya dari awal sampai akhir, Assalamualaikum. Kalau fikih itu dirinci, Pak. Ini rukun-rukunnya. Ini bahkan kalau Hanafi di bawahnya itu wajib-wajibnya gitu ya. Ini sunnah-sunnahnya gitu. Sehingga tahu mana yang kelompok sunnah atau mana dari sekian ibadah ini yang dianggap vital ya, pokok. Itu disebut rukun atau fardu. Sehingga ada mana yang diprioritaskan perhatian kita. Kalau cuma sunnah-sunnah, oh sunnah-sunnah. Hadirin para jemaah, ini kita dikenalkan itu. Ini pembahasan dalam fikih itu. Iya. Jadi para ulama ketika membahas tentang sifat sholat au kaifiyatu atau caranya, itu nidamu sholat, aturan sholat al-mustamilatu alal arkan wasyurut wal ab'ad. Itu meliput di dalamnya itu ada rukun, ada syarat, terus bahkan sunnah-sunnah ab'ad, itu sunnah-sunnah yang kuat. Wahiyas sunnatul majburatu bisujudis sahwi. Yaitu sunnah-sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak dikerjakan, itu namanya al-ab'ad. Al-ab'ad. Ya. Ada lagi sunnah-sunnah wal hayat. Sunnah-sunnah yang bersifat sunnah lati la tujbar. Tidak sampai diharuskan diganti dengan sujud sahwi. Itu al-maksud bi kaifiyatis shalah. Ini nih, yang dimaksudkan adalah cara melaksanakan sholat. Yaitu as-suratul wasfiyatul laha. Bentuk-bentuk sholat itu sendiri. Gitu. Hadirin para jamaah. Warroknu kasyarti fi annahu la budda min. Rukun, ini kita bahas rukun ya. Kemarin kan syarat-syarat. Ya. Ruknu itu jamaknya arkan ya. Fardu jamaknya furud atau faraid ya. Warruknu kasyarti. Rukun itu tak ubahnya ketentuannya itu seperti syarat. Apa yang dimaksud? Fi annahu la budda min. Bahwa sesungguhnya rukun ini la budda min. Tidak bisa tidak, harus dipenuhi. Jadi tak ubahnya dengan syarat. Harus dipenuhi. Rukun ya harus dipenuhi. Seperti syarat ya ada wudhu kemarin ya. Harus dipenuhi kan. Wanita, berani tak kita ini. Sholat tak pakai wudhu. Ya, gak berani. Itu harus dipenuhi. Seperti lagi sitrul aurat, menutup aurat, harus dipenuhi. Seperti lagi istiqbalul kiblat, ngadep kiblat, ya kan? Harus dipenuhi ngadep kiblat. Tak berani melanggar. Ya. Lah, rukun itu mempunyai kedudukan seperti syarat. Ya. Oh, di sini. Makanya kita dikapling, ya, diposisikan ini loh syarat, ini rukun, itu Pak. Kalau harus dipenuhi, berarti perhatian betul. Gitu. Beda dengan sunnah-sunnah, ya, sekunder, ya. Umpama ya sunnah itu ditinggal, masih sah sholat. Dalam siam itu yang ngono, misalnya siam. Ada rukun-rukun, ada sunnah-sunnahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, makanya di sini kita dipandaikan kan dengan fikih itu kan, dimengertikan. Jadi warruknu kasyarti fi annahu la budda minhu. Tidak bisa tidak. Harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Illa anna syarta, hanya bedanya apa? Kecuali hanya syarat itu huwallazi yataqaddamu ala shalah. Itu mendahului sholat. Jadi sebelum sholat. Syarat namanya. Ya. Contoh, wudu. Sebelum sholat kan, wudu dulu. Ya. Seperti menutup aurat. Sebelum sholat, berpakaian. Nih. Jadi syarat itu mendahului. Jadi sebelum melaksanakannya, itu harus dipenuhi lebih dulu. Itu namanya syarat. Sehingga
Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi lebih dulu. Terus wajibu istimraruhu fiha. Wajib melanjutkan terus, ya. Dipenuhi itu terus sampai selesai. Nah, ngono ya. Dipenuhi pas tengah-tengah nggak dipenuhi ya tidak boleh. Nah, seperti contohnya katuhri wasitri tadi, bersuci. Sampai selesai bersuci. Sebelumnya sudah dipenuhi, terus dikerjakan, sampai selesai, baru boleh ngentut. Kalau belum selesai sholatnya, tidak boleh ngentut. Suci ini dipegang terus. Sebelum sholat dipegang kan, ini suci ini ya, seperti itu syarat namanya ya. Ini namanya syarat. Wa nahwihima, dan lain-lainnya. Lain-lainnya dari seperti bersuci tadi. Yang kemarin sudah dibahas hampir berapa? 11 yang disepakati. Ini. Makanya harus dimengerti. Nah. Waruknu, sedangkan rukun, ma tashtamilu alaihi shalah. Sesuatu yang dilaksanakan di dalam sholat itu sendiri. Sudah masuk. Nah. Itu namanya rukun. Sudah masuk perbuatan. Seperti halnya apa sih sholat? Sholat itu af'alun wa aqwalun mufattihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, mulai Allahu Akbar ini sampai Assalamualaikum ini sholat kan? Nah, di sini nih ada rukun. Rukun di sini harus ada. Harus dipenuhi semua. Satu pun tidak ditinggal. Kalau ditinggal satu saja coret gini sholatnya. Oh, ini ya. Mulai takbir sampai Assalamualaikum. Sudah Assalamualaikum, itu bukan rukun nanti ya. Assalamualaikum, wes. Apa? Itu sunnah. Oh. Nah, itu namanya rukun. Apa yang ada pada pekerjaan atau perbuatan ibadah tersebut yang harus dilaksanakan, itu namanya rukun. Dari awal sampai akhir. Sama dengan syarat. Itu juga dari awal sampai akhir. Tidak boleh syarat itu juga diputus di tengah-tengah. Misalnya ngentut di tengah-tengah, tidak boleh. Rukun ini juga begitu. Tidak boleh diputus salah satu. Itu dari sebelum selesai, tidak boleh. Dari awal sampai akhir harus selesai. Seperti contoh rukun, karruku' wassujud. Itu kan. Ruku, sujud itu rukun. Ya perbuatan dalam ibadah tersebut, dalam sholat itu sendiri, takbir dan seterusnya nanti ini yang dibahas nanti ya. Kalau syarat itu sebelumnya kan itu yang dibahas. Ini sesuatu yang kepastian ya yang harus dikerjakan. Sekarang ini sudah masuk di dalam lingkup ibadah sholat itu sendiri. Ini rukun ini. Hadirin para jamaah. Kemudian akan dibahas wa nahwihima mimma sayubahasuhuna ya, akan dibahas di sini. Wala yaskutur ruknu amdan wala sahwan wala jahlan. Karenanya tidak boleh ditinggalkan atau digugurkan rukun itu, satu rukun pun. Amdan dengan sengaja, sahwan atau dengan kelalaian, jahlan atau karena kebodohan, tidak boleh. Kalau ditinggalkan rukun itu satu pun, itu coret, berarti gak terpenuhi ibadah itu gitu. Wasummiya ruknan tasbihan lahu biruknil bait alladzi la yaqumu illa bi. Dinamakan rukun itu tak ubahnya menyerupai seperti biruknil bait, pondasi rumah. Rukun itu pokok Pak ya. Rukun itu. Kalau kita bangun rumah ada pondasinya. Pondasi itu rukun namanya ya. Alladzi la yaqumu illa bihi. Yang tidak bakalan berdiri rumah itu kecuali karena ada pondasinya. Oh, yo.
Li'anna shalah la tatimmu illa bihi. Tak ubahnya juga solat ini tidak akan bisa disebut solat sempurna, bahkan tidak disebut solat kalau tidak ada rukun-rukun ini. Oh, ini yang kita bahas, rukun-rukun. Sama dengan gini Pak, Islam ada rukun Islam. Kalau rukun-rukun Islam itu tidak ada, ya ada Islam namanya, ya. Rukun Islam ada ini arkanul Islam khamsatun 5 seperti ini. 5, 1 syahadat, 2 salat, itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ini rukun namanya ya. Jadi pondasinya Islam itu rukun-rukun itu. Makanya kalau ada orang Islam kok tidak sholat, itu guling Islam. Seperti rumah tidak berpondasi Pak. Hadirin para jamaah, baik. Sekarang waqad ikhtalafal fuqaha fi tasnifin wa ti'dadin matalibis shalah al-asasiyah. Para ulama berbeda tentang mengenai tasnif, yaitu pembagian susunan, wa ti'dad dan jumlah, matalibatis shalatil asasiyah tentang sifat-sifat salat yang pokok-pokok, yaitu rukun-rukun tadi. Jumlahnya berapa? Beda-beda ya. Oh, di sini ya. Tapi perbedaan ini tidak merupakan perbedaan yang paling esensi. Hanafi misalnya, makanya di sini tadi dari awal arkanus shalah au faraiduha wa wajibatuha indal Hanafi ya. Hanafi, dan dimulai Hanafi karena yang paling tua kan. Kalau 4 madhab misalnya ya, ini ulama-ulama besar dunia, itu dimulai Hanafi. Hanafi yang paling tua menyatakan faraidus shalah sittah. Fardu atau rukun sholat itu 6. Sedikit ya jumlahnya ya, menurut Hanafi. Nanti menurut yang lain itu 11 atau sampai 13. Ada mengatakan 14. Pendapat yang lain. Hanafi menyatakan fardu sholat, faraidus sholati sittatun. Fardu itu atau rukun-rukun tadi ya, itu ada 6. Kenapa kok sedikit? Karena nanti menambahkan dengan wajib. Jadi yang di bawahnya dari fardu atau rukun itu namanya wajib. Itu istilah fikih Hanafi. Sementara pendapat yang lain, wajib dengan fardu podo ngono ya. Hanafi enggak dipilah ngono. Punya alasan-alasan Pak. Ya. Wajib itu nggak bisa ditinggal, tapi dalilnya nggak di Quran ngono. Contoh kalau wudu wajib itu wudu tawaf. Ya, ini kan. Tawaf itu harus berwudu ngono. Tapi tidak ada dalilnya dalam Quran. Nah, itu dinamakan wudunya wudu wajib. Sekarang dalam menstatuskan ini sholat itu sendiri, itu karena mencari dasar kan, dalil, maka dipilah oleh Hanafi. Kalau dalilnya itu kuat, Quran itu fardu atau rukun. Kalau ini dalilnya tidak ada di Quran, tapi dikerjakan kuat, itu wajib. Oh. Kalau ini dalilnya ya ada Quran, sunnah, hadis, tapi masih bisa ditinggal ngono ya. Itu sunnah. Oh. Jadi di dalam amalia sholat itu sendiri itu terbagi seperti itu ngono. Hadirin para jamaah, ini kudu dimengertikan ini dari awal ini ya. Makanya kita kan berupaya untuk mengenali semua pandangan ya, pendapat.
Cek enak timbang ngerune nek situ iso tukaran mbek koncoe. Ngono. Sehingga mengklaim yang benar punya saya, ngono kan. Ini saja sesat ini. Bahkan ini gak ditolak ini, gak diterima, ngono akhirnya. Ya. Karena mengenal cuma satu. Tapi kalau kita kenal semua enak lego. Oh. Karena masing-masing punya alasan dan dasar. Inilah fikih itu gitu, ya. Allah ya karim. Jangankan di masa-masa kita ini, di zaman sahabat saja ada perbedaan. Di zaman sahabat saja. Padahal mereka yang langsung kenal Rasulullah. Hadirin para jamaah. Nah, segini waqala al-Hanafi begitu ya. Faraidu shalah au arkanu shalah sittatun. Fardu salat atau rukun-rukun salat ada 6. Apa itu 6? 6 itu meliputi at-tahrimah qaiman, takbiratul ihram dengan berdiri. Ini rukun ya. 1. 2, wal qiyam. Berdiri itu sendiri. Kalau tadi takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri, ya. Itu adalah rukun. Jadi tidak boleh Allahu Akbar duduk, tidak boleh. Ini bagi orang yang normal ya. Allahu Akbarnya itu dalam keadaan berdiri. Itu rukun. 1, 2, qiyam. Salat itu sendiri rukunnya berdiri. Nah, ya. Ini 2. 3, wal qiraah, baca Quran. Ini nanti diperbincangkan Quran yang mana surat ini rukun nomor 3 ya. Ini menurut Hanafi. 4, rukuk 4. Itu pokok-pokok dalam sholat ya, ada rukuk. Terus 5, sujud Pak. Jadi rukuk sujud itu pokok-pokok ini termasuk. Sedangkan yang ke-6, wal qa'idul al-akhirah miqdarut tasyahud, duduk terakhir dengan tasyahudnya, dengan tahiyatnya. Nih seukuran tahiyat. Ada di situ ada duduk terakhir. 6 ini dipandang oleh madhab Hanafi fardu salat atau rukun salat. Ini dianggap sing pokok-pokok, sing hebat-hebat ini ya. Nih. Hada ma dzakarahul Qadri wa huwa ra'yu Muhammad illa anna al-mu'tamad indahum anna takbiratul ihram syartun indahum kan-niyah dan seterusnya. Nih, di kalangan Hanafi sendiri sedikit ada perbedaan. Di kalangan ulama-ulama Hanafi sendiri. Tapi gak pokok. Ini 6 ini sudah dianggap pokok. Kemudian ditambah wajibatus sholat. Selain fardu rukun tadi 6, ditambah lagi wajib sholat. Nah, wajib sholat ini wal wajibus sholat samaniyatu asyara. Ada 18. Ya, statusnya di bawah rukun itu namanya wajib sholat itu harus dilaksanakan. Wajib sholat ini. Ketika amalan di dalam sholat itu harus dilaksanakan. Itu ada 18. Wal wajibu indahum, apa sih kaidah yang wajib itu sih? Wajib itu apa sih? Indahum menurut Hanafi, masabata bidalilin fihi syubha. Sesuatu amalan yang dikuatkan melalui bidalilin dengan dalil, dasar alasan, fihi syubha. Yang dalilnya itu syubha. Syubha itu ada kesamaran. Dalilnya itu masih diperbincangkan. Oh, kalau dalilnya qat'i ayat Quran wis gak iso, iku jenenge rukun, iku jenenge fardu. Kalau dasar dalilnya itu masih diperbincangkan, itu di bawahnya fardu ae. Apa? Wajib. Jadi
Maka selain ada fardu-fardu sholat, ada wajib-wajib sholat. Ini Hanafi, Pak. Nek nuk pondok tak tahu ngaji madhab Hanafi rada sengklei rada pusing kok iso. Tapi tambah genang ini iki. Jelas. Karena kita dibawa kepada sesuatu yang real. Ini dalilnya ini dengan jelas. Hadirin para jamaah, lah hukumnya berkenaan wajib ini yang ada nanti 18 itu istihqaqul iqab bitarkihi amdan. Itu kena hukum, Pak. Hukumnya orang itu disiksa kalau ditinggalkan. Berarti dosa. Makanya disebut wajib. Wajib-wajib sholat. Jadi ketika ada orang sholat, wajib-wajib ini tidak dikerjakan, ditinggal. Iki orang disiksa orang ini. Atau orang ini dosa. Tapi nek rukun gak dilakoni langsung dicoret sholatnya. Ngono ae ya. Kon gak sholat kon ngono kan ini kan ngono deh. Allah ya karim. Jadi wajib-wajib sholat ini kalau sengaja ditinggalkan amdan ya, itu berdosa. Lakin la tufsidu sholat bitarki, tapi tidak sampai merusak sholat dengan ditinggalkannya. Oh, ini hanya kena dosa. Tapi sholatnya gak batal, gitu loh, Pak. Nek sing mau fardu atau rukun ditinggal langsung dicoret sholatnya, ya batal langsung. Ini. Walaupun tidak sampai rusak sholatnya, tidak batal bitarkihi dengan meninggalkannya, wa yulzamu sujudus sahwi, harus diganti dengan sujud sahwi. Linuksis sholati bitarkil wajib sahwan. Bila ditinggalkannya yang wajib itu berarti kurang sholatnya. Nih diharuskan dengan sujud sahwi. Nih kalau ditinggalkannya dengan lupa. Tapi nek ditinggalkannya dengan sengaja, berdosa Pak orang ini ya, Masya Allah. Sholatnya ya sah tapi berdosa. Ini cara pandang ya. Wa yajibu i'adatu shalah bi tarkil wajib amdan. Kalau yang wajib-wajib sholat ini ditinggalkan dengan sengaja, maka harus mengulangi sholat. Au sahwan, atau karena ditinggalkannya lupa, illam yasjud sujud sahwi lahu, jika tidak dibarengi sujud sahwi, maka in lam yu'idha, jika tidak diulangi, yakunu fasikon asiman, itu orang digelari orang fasik dan berdosa. Sholat tapi dosa, kok bisa ya? Karena yang wajib-wajib tidak dikerjakan. Nah, nanti ini akan dipaparkan. Tadi ada 18 kan? Nah, ini apa saja itu? Ini perlunya diketahui oleh kita. 18 ini wahadihil wajibatu hiya ma ya'ti. Inilah wajib-wajib sebagai berikut. Ada jumlah 18. Apa? 1. Ibtitahus sholati bilabdi Allahu Akbar. Membuka sholatnya itu dengan lafaz Allahu Akbar. Yang itu dikenal takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini ki wajib. Nek gak ada ngomong ngono, ya sampean niku fasik dosa. Nek sengaja itu jadi fasik dosa. Nek lupa sujud sahwi ngono. Nek kate sengaja ini bisa diulangi sholatnya. Ini para jamaah. La fi sholatil idaini faqat. Hal itu tidak hanya pada sholat 2 hari raya saja. Ini 1 ya. Ibtitahus sholati bilabdi Allahu Akbar. 2. Qiraatul Fatihah. Ini yang dianggap wajib menurut Hanafi, dianggap wajib-wajib ya. Ini enak kita kalau tahu. Oke nih, yang wajib-wajib. Walaupun nanti di situ timbul perbedaan ya. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Itu menurut Hanafi
wajib di dalam pelaksanaan sholat. Kalau pendapat yang lain nanti apa? Rukun itu, ngono kan? Nah, Hanafi di bawahnya rukun. Ya, wajib ngono tok. Jadi nek ana wong ya, kalau ada orang itu sholat tidak baca Al-Fatihah, disengaja, orang itu fasik, berdosa. Tapi sholatnya bisa sah, karena dianggap bukan rukun itu, Fatihah itu, bukan fardu, tapi wajib sholat. Oh, ini ya. Kenapa kok disebut wajib? Karena itu didasarkan hadis, tidak didasarkan Quran. Ya, sampean nggak percaya, cari di Quran apa ada perintahnya sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Mana suratnya, ayat berapa? Tak ono, Pak. Ya, golek iya, 30 juz. Yang nyuruh sholat itu ada Al-Fatihahnya siapa? Hadis. Inilah hadis yang berbunyi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis ini rawahul a'immatus sitta fi kutubihim an Ubadah bin Samit. An Ubadah, jadi sahabat Ubadah bin Samit. Dalam kitab 6, kitab-kitab para ulama, imam-imam hadis 6. Ada Bukhari, ada Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud. Kitab-kitab terkenal yang disebut kutubus sittah itu. Oh, Rasulullah mengatakan, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Memberi makna ini yang memunculkan perbedaan nanti. Satu diberi makna gini, kalau la solata, tidak solat, tidak sah solat, ya. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatil kitab itu Al-Fatihah. Satu diberi makna ngono. Kalau diberi makna ngono, kudu ono Al-Fatihah salat iku, nek dari Al-Fatihah coret, itu berarti rukun. Tapi wahada indahum, ini dalil hadis ini menurut indahum ulama-ulama Hanafi diberi makna linafyil kamal, tidak sempurna, bukan tidak sah. Karena hadisnya bunyi la sholata, kata sahnya tidak ada kan? Dari mana kata sahnya? Itu tambahan makna para ulama. Maka Hanafi tidak mengatakan tidak sah, tidak sempurna. Linafyil kamal. Di sini para ulama itu, Pak. Sehingga linafil kamal li'annahu khobarun ahad. Kenapa kok tidak langsung tidak sah hadis itu? Karena ini hadis ahad. Masya Allah. Hadis ahad. La yang sahu qaulahu ta'ala, yang tidak bisa menghapus firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam Quran. Allah menyuruh cuma begini. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang kamu mudah bisa dari Quran, bukan dipaksa Al-Fatihah. Allah sendiri di Quran itu nyuruh konek sholat, bacalah yang paling gampang kamu bisa dari Quran, tidak dipaksa Al-Fatihah. Misalnya apa? Inna atoin ayo wis, ono Quran wis. Jadi hadis yang mengatakan la sholata itu tidak diberi makna tidak sah, tidak sempurna. Ini Masya Allah. Ini Pak ya. Ini menimbulkan sedikit perbandingan. Ini kita pinter akhirnya ngerti. Gini yo. Masya Allah. Selama ini kita karena nggak ngaji yang lain, kadang ya nggak ero. Yo. Sehingga kalau ada jamaah misalnya sholat itu, nek katik makmume gak maca Fatihah, wis gak sah iku ngono mau. Sehingga nek ngene imame maca kene mburi ya maca ngono kan. Iya. Nanti akan dibahas lebih jauh ya. Bagaimana itu kalau makmum berjamaah, bagaimana kalau sendiri gitu. Hadis ini berlaku untuk siapa misalnya ngono.
La sholata ngono mau liman. Ini nanti memunculkan komentar-komentar. Kita gak ngerti ya, nangkapi dalil, maka kita jauh-jauh sudah dipinterno. Karena ini sudah ada dulu, sudah ditangkap oleh ulama-ulama besar dulu. Ini 4 madhab itu. Sekarang ini kita tinggal mocop, gucai wong-wong iku kan. Tinggal nanti ngambil sing disilakan ngono. Tapi ojo tukaran mbek koncomu ngono mau. Ya, sing waras kon mikire ngono mau kan. Ojo sampai anteman. Ojo sampai ngono mau. Masya Allah. Ini kita Masya Allah. Makanya bener ini ya. Katanya Quran itu sendiri. Nek kepingin waras, clear, sampai dijanjikan masuk surga, ake ngaji, ngono mau. Dengarkan pendapat-pendapat. Itu ngono kan? Fabasyir ibadil ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika hadahumullah, ulaika hum ulul albab. Hadirin para jamaah, sudah 5:30. Sementara sampai di sini ya, masih nomor 2 ya. Masih nomor 2. Itu wajib-wajib sholat menurut pendapat Hanafi. Rukun-rukun cuma 6 tadi ya. Ini globalnya ya. Nanti itu dibahas lagi Pak, secara rinci ya. Karena nanti ada rukun yang disepakati. Ya. Rukun yang disepakati oleh para ulama itu ada 11. Enak itu. Ini tak. Sama dengan dulu membahas wudhu itu kan. Ada fardu rukun wudhu yang disepakati. Ada fardu atau rukun wudhu yang diperselisihkan. Enak itu nek rung. Ya pancen nek berilmu enak ya kan. Sing ndak enak ulah goblok iku mau ya gak ngerti. Terus sitok ae wis ngono repot iku, gak enak. Iya, kadang-kadang nembak rono nembak rene ngono mau. Baik, para jamaah, kita buka pertanyaan, silakan. Ya. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, bukan mencari sesuatu hal yang kita menjatuhkan. Iya. Kita bertanya, mencari tahu dan mencocokkan pendapat. Berarti tidak ngetes ya? Bukan. Jauh dari itu. Enak niku ya. Kalau ingin tahu kan lebih enak ya, betul ya Pak. Iya. Baik, masyaallah. Tapi di sini semua tidak sama. Betul. Dalam soal sholat. Seluruh dunia tidak sama Pak. Iya, jangankan ya. Bertakbir ihram sampai salam. Itu fungsi sholat. Cuma masalahnya begini. Kita kalau sholat kan menurut Rasulullah. Bagaimana secara implementasikan syarat, rukun, termasuk fikih dalam soal tersebut. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi dari fikih ini itu adalah dari Al-Quran dan hadis Pak. Sumber dasarnya fikih itu Quran hadis. Ya, di situ. Maka ini yang dipahamkan itu sebenarnya ya. Fikih itu Quran hadis memang. Itu direalisasikan. Sedangkan hadis itu banyak jumlahnya. Tidak satu. Maka di sini timbul pendapat yang tidak satu akhirnya. Contoh Pak ya, contoh ya. Nanti kita bahas itu memang ya. Contoh ini, hadis berkenaan dengan contoh ini, tahiyat misalnya ya. Itu ada 3. Namanya lafaz tasyahud ya. Itu ada 3. Dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Khattab. 3 ini dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Tapi kok beda-beda ya ini kan. Karena begitu Rasul ngajar. Ketika nyampe ke Ibnu Mas'ud,
Rasul ngajari gini, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka. Ini contoh Pak ya, nanti dibahas semua ini. Nih, itu redaksi dari Rasulullah mengajar kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas beda lagi diajar oleh Rasulullah. Ibnu Abbas itu diajar Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, seterusnya. Umar itu diajar Rasulullah, at-tahiyatulillah az-zakiyatulillah ada az-zakiyah. Masya Allah, bayangkan ini sudah beda kan ya. Ini sahabat dari Rasulullah, ini sahabat dari Rasulullah, ini kuat-kuat dalil ini. Hadis-hadisnya kuat-kuat. Kita melaksanakan tidak bisa dua ini. Masuk ini at-tahiyatul masukun at-tahiyatul gak mari-mari ya. Lah foto kabeh telu ya. Pilih salah satu. Maka sudah beda. Wong sahabat ini sudah beda. Padahal sumbernya dari satu, Rasul. Hadis. Sampai di 4 madhab timbul fikih ini, di zaman Nabi tidak ono fikih, Pak. Istilah ya. Karena langsung ke Rasul. Begitu sudah tidak ada Nabi sama sahabat saya tidak ono fikih sih, tidak ono. Ini kita dipandaikan kan ini dengan fikih itu kan, masya Allah. Begitu sampai 4 madhab itu kenal hadis ini semua. Maka yang Ibnu Mas'ud itu dipakai oleh Hanafi dan Hambali. Yang Ibnu Abbas itu dipakai madhab Syafi'i. Yang Umar bin Khattab itu dipakai madhab Maliki. Sampai kepada kita beda-beda juga ya kan. Indonesia yang katakan mengklaim banyak madhab Syafi'i itu tadi at-tahiyatul mubarakatus salat ngono mau ya kan. Tapi juga ada yang at-tahiyatul lillah. Iya kan? Oh ini coba. Akhirnya beda ya. Di sini fikih ini Pak ya, rujukannya Quran hadis. Karena hadis itu banyak jumlahnya. Di Quran sendiri itu satu kata kadang mempunyai makna sampai sekian. Di situ yang memunculkan fikih, paham. Fikih itu artinya paham, yang beda. Contoh ya, ketika bicara iddah, walladzina yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, hendaklah mereka perempuan-perempuan yang dicerai oleh suami, dia harus menunggu dirinya masa iddahnya itu thalathata quru, 3 quru. Ini Quran kan? Quru itu ditangkap baik menurut bahasa dan para ulama hadis dan ulama fikih, maknanya 2. Quru itu suci atau haid. Sehingga hitungannya beda ini nanti. Ketika menggunakan makna suci, orang itu ketika masa iddahnya 3 kali sucian. Kalau itu mengambil makna haid, maka orang itu menanti sampai habis masa iddahnya 3 kali haidan. Itu kalau dihitung harinya beda. Ya. Di sini timbul, masya Allah, perbedaan. Karena makna Quran itu kadang mempunyai makna yang begini. Quran sendiri maknanya nggak satu ini. Contoh lagi, ini yang sudah dibahas pada waktu pembahasan tentang wudu. Aula mastumun nisa, la masa yulamisu, mula sama, la mastum nisa. Saling menyentuh. Bersentuhan dengan perempuan. Itu maknanya ganda. Inilah muncul fikih yang berbeda. Makna la masa itu bermakna 1, masa yang musuh menyentuh. 2 maknanya jima, jama'ayu jami'u, bersetubuh. Madhab Syafi'i memakai makna menyentuh. Sehingga bersentuhan dengan perempuan itu batal wudu. Sementara Hanafi tidak memberi makna menyentuh begini. Menyentuh di situ adalah bersetubuh. Berarti nyentuh tangannya tidak batal. Ini bayangkan ya.
Karena maknanya sendiri ngono, Pak. Allah ya karim. Iya, ini Hambali, kemudian Maliki. Hambali harus menimbulkan syahwat, baru batal. Itu kan semua perlu diinterpretasi lagi setelah pendapat 4 beda-beda gitu. Ya, Masya Allah. Nek Maliki timbul senang, lezat. Nyentuh ini gak seneng, gak batal. Nek ojo nyegre, enak iki koyo mangan soto, ngono batal. Bayangkan itu Maliki. Nyentuh ini, cek enak yo. Ojo kali dhisik. Iki batal itu. Itu bayangkan ya. Karena dengan begini mendekati bersetubuh. Seperti menimbulkan syahwat mendekati setubuh. Ambil jalan tengah itu mereka. Coba ya kan? Di sini, Pak, ya. Fikih ini implementasi dari ayat dan hadis. Maka ini kita dipinterkan ini. Ini kan belum didalil-dalil, belum kan? Ya. Saya ditunjukkan di set. Ya. Dibagi-bagi, nanti dalil-dalilnya ditunjukkan, Masya Allah. Ini lebih pandai kita, Pak. Jadi waras beribadah itu mengacu kepada Quran dan hadis. Kalau tadi dikatakan sholatlah seperti kamu melihat sholat Nabi, itu berarti sholatlah kamu seperti madhab mengajarkan. Seperti ngono sakjane iku. Karena madhab itu ketika berpendapat berdasarkan dalil. Dalil hadis. Dalil Quran. Kita tidak bisa ndelok Nabi langsung dewe, apalagi zaman kita. Ya. Dari mana kita gak iso, gak sejaman kok. Merujuknya dengan ini ilmu-ilmu para ulama ini. Oh, di sini. Ya, ngono lho, Pak. Ngene waras ngene iki. Nek gak ngene pilek situan. Pilek iku loro. Iki rodok pilek kan. Sementara sampai di sini sudah jam 6. Jam 6 kurang sedikit. Ini satu ya jauh. Nanti buka lagi. Waduh. Tapi encer, Pak, iya kan? Ini saya enak pikiran ini. Panjang kudu ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.